Halo, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Pengantar Gizi Masyarakat. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah gizi yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau iodine deficiency disorder. Nah, GAKI ini walaupun presentase kejadiannya sudah cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade terakhir, namun masih banyak beberapa populasi di daerah tertentu atau populasi yang rawan itu masih banyak yang mengalami gangguan ini. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari apa itu GAKI, kemudian bagaimana epidemiologi dari defisiensi yodium, etiologi serta dampaknya, dan upaya kesehatan masyarakat apa sih yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi defisiensi yodium ini. Oke, langsung saja kita mulai ya dari yang pertama, yaitu tentang gambaran umum gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, jadi defisiensi yodium ini merupakan salah satu defisiensi mikronutrien yang apabila terjadi itu dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan kognitif. Dan banyak negara berkembang terutama itu mengalami masalah defisiensi yodium. Ya. Nah, ada sekitar 54 negara itu yang masih dalam keadaan mengalami risiko gangguan akibat kekurangan yodium, sehingga perlu strategi-strategi yang digunakan untuk menguatkan penggunaan dan sustainabilitas dari program fortifikasi yodium pada garam untuk menanggulangi penyakit gangguan akibat kekurangan yodium ini. Oke, jadi yodium itu kebanyakan itu menyerang ibu hamil serta anak usia sekolah. Nah, efek yang dapat ditimbulkan oleh gangguan akibat kekurangan yodium ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, apabila ibu hamil mengalami kondisi defisiensi yodium, yang akan terjadi adalah peluang kematian perinatal atau perinatal mortality itu akan meningkat, dan peluang anak yang dilahirkan mengalami retardasi mental juga dapat meningkat. Dan defisiensi yodium yang berlanjut terus-menerus sampai ke masa anak-anak itu juga ternyata dapat mengganggu perkembangan otak dari anak tersebut gitu ya. Jadi perkembangan otak itu dipengaruhi oleh keberadaan yodium, di mana kalau kita mengalami defisiensi maka fungsi kognitif dapat terganggu perkembangannya. Nah, kekurangan yodium ini banyak ditemukan pada beberapa wilayah yang memiliki kadar tanah dengan kadar yodium yang rendah. Biasanya itu banyak ditemukan pada daerah pegunungan atau daerah-daerah glasial, di mana kandungan mineral dari tanah itu ikut terbawa oleh air yang ada di dalam tanah. Misalnya dari salju, dari sungai di dalam tanah gitu ya, atau dari hujan yang lebat seperti itu. Jadi di daerah-daerah seperti itu biasanya kandungan yodium di dalam tanah itu menjadi sedikit. Nah, menurunnya jumlah kandungan yodium di dalam tanah akan mempengaruhi jumlah yodium di dalam tumbuhan yang hidup di daerah sekitar itu. Berarti kan kalau misalnya ternak diberi makan tumbuhan yang mengandung rendah yodium karena hidup dari tanah yang mengandung rendah yodium, akhirnya bahan makanan yang beredar di daerah tersebut itu relatif mengandung kadar yodium yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Nah, sebenarnya kebutuhan yodium di dalam tubuh ini tidak terlalu besar ya. Sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, dan organ yang memanfaatkan yodium
di tubuh kita itu adalah kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini adalah salah satu kelenjar yang memproduksi hormon yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, gitu ya. Jadi untuk pembentukan tulang dan perkembangan fisik itu kita juga membutuhkan hormon yang disintesa oleh kelenjar tiroid ini. Dan kebutuhan tiroid ini sebenarnya kecil tapi cukup esensial apabila kita mengalami defisiensi. Nah, untuk mengetahui apakah suatu populasi mengalami defisiensi yodium atau tidak, biasanya kita akan mengukur resiko mengalami defisiensi yodium dengan beberapa metode. Ada yang dengan metode fisik, pemeriksaan fisik gitu ya, jadi dengan palpasi atau perabaan di area kelenjar tiroid. Kemudian bisa juga pemeriksaan fisik itu dilakukan dengan USG, atau kita juga bisa melihat kadar biokimia dari urin dan darah ya, dilihat kandungan iodium di urin dan darah. Kalau di darah kita bisa lihat bukan iodium darahnya ya, tapi adalah produk-produk dari kelenjar tiroid ini, diantaranya TSH, kemudian tirotropin dan tiroglobulin, itu yang bisa dilihat. Jadi kalau jumlah TSH, tirotropin dan tiroglobulin ini turun, maka itu menandakan bahwa kelenjar tiroid tidak bisa mensekresi hormon-hormon tersebut dalam jumlah yang cukup akibat adanya defisiensi yodium tadi. Nah, kita bahas dulu pengukuran untuk menentukan ini ya, untuk menentukan adanya defisiensi yodium atau tidak ya. Nah, jadi pengukuran kadar yodium itu dapat dilakukan dengan metode fisik, di mana di sini kita bisa lakukan secara manual dengan palpasi atau menggunakan alat yaitu USG. Nah, ketika kita ingin melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan meraba apakah ada benjolan di area sekitar kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu letaknya di depan leher ya. Kalau kalian raba di tulang leher itu kan ada tulang tengah. Nah, ketika hampir sampai pangkal, kemudian di kanan kiri di sampingnya tulang leher yang tengah itu, nah di situ terdapat kelenjar tiroid ya. Kalau di laki-laki itu di bawah jakun gitu ya itu. Nah, metode palpasi ini melihat gitu ya, apakah ada benjolan atau tidak gitu ya. Ada tidaknya benjolan atau teraba tidak terabanya benjolan ini akan menentukan level keparahan dari defisiensi iodium. Nah, jadi kalau misalnya benjolannya tidak terlihat secara kasat mata dan tidak teraba dengan palpasi, maka masuk grade 0 ya, artinya tidak ada resiko defisiensi iodium. Nah, sedangkan apabila benjolan di kelenjar tiroid tidak terlihat nih secara kasat mata, tapi ketika diraba itu terasa ada benjolan ya. Nah, itu akan tergolong grade 1 gitu ya, atau mild deficiency. Tapi kalau misalnya tidak perlu diraba, sudah kelihatan ada benjolan gitu ya dengan kasat mata, nah itu masuk ke severe gitu ya, atau grade 2. Ya, ini klasifikasi ditentukan oleh WHO. Cara pemeriksaannya bisa kalian cek di link YouTube yang sudah saya sertakan di aula ya. Itu juga selain video itu juga ada macam-macam sih video lainnya yang menunjukkan gimana caranya melakukan palpasi dengan perabaan. Nah, tetapi memang sensitivitas hasil dari perabaan ini sangat tergantung oleh keterampilan dari pengukur gitu ya. Karena kan bisa saja salah. Nah, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan fisik yang lebih objektif, kita dapat menggunakan USG atau ultrasonografi untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Jadi USG ini dapat mengukur dengan lebih akurat dan lebih objektif gitu ya, karena nggak menggunakan feeling gitu ya. Kalau perabaan biasa kan kita harus merasakan gitu ada benjolan atau tidak,
seperti itu. Nah, untuk indikator yang kedua yang akan kita bahas adalah urin yodium ya, atau UI di sini. Ini singkatannya, ini UI adalah urin yodium ya. Nah, urin yodium ini pemeriksaannya biasanya dilakukan ke dua subjek, yaitu bisa anak sekolah dan ibu hamil. Pemeriksaan urin yodium ini menjadi indikator epidemiologi untuk menentukan apakah suatu negara itu memiliki resiko mengalami defisiensi yodium atau tidak, gitu ya. Nah, untuk indikator yodium urin pada anak sekolah ini ada kategorinya ya, ada banyak klasifikasinya ya. Jadi untuk defisiensi yang berat itu didefinisikan sebagai kadar yodium dalam urin kurang dari 20 mikrogram per liter ya. Sedangkan untuk kadar cukup itu didefinisikan sebagai yodium urin antara 100 sampai 199 mikrogram per liter. Nah, kalau lebih dari 199 bahkan lebih dari 300 itu termasuk eksesif gitu ya. Jadi urin yodium ini tidak hanya bisa mengukur defisiensi tapi juga bisa mengukur kelebihan asupan yodium. Karena trennya sekarang ini memang hipotiroid atau kekurangan yodium ya, itu trennya sudah cenderung menurun. Tapi hipertiroid ya, atau bisa disebabkan juga karena kelebihan asupan yodium itu justru cenderung meningkat. Padahal hipo maupun hiper itu juga sama-sama membawa konsekuensi kesehatan ya. Jadi ya sama-sama tidak baik seperti itu. Nah, ini adalah batas cut off untuk yodium pada urin untuk subjek ibu hamil. Jadi di sini subjek ibu hamil ini memiliki cut off yang agak berbeda dengan anak usia sekolah gitu ya, karena volume darahnya lebih banyak, usianya lebih matang dan lain sebagainya gitu. Jadi agak beda. Kalau untuk ibu hamil dikatakan mengalami kekurangan asupan yodium ketika memiliki kadar yodium urin kurang dari 150 mikrogram per liter. Dikatakan cukup apabila antara 150 sampai 249 dan dikatakan lebih apabila lebih dari 250 gitu ya. Nah, oke, ini bedanya sekitar 50 mikrogram ya dengan anak usia sekolah. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, sekarang bagaimana epidemiologi dari kekurangan asupan yodium? Diperkirakan sekitar 36,5% atau sekitar 285 juta anak usia sekolah itu menderita kekurangan asupan yodium. Mengapa hanya anak sekolah? Karena biasanya pemeriksaan yodium urin itu hanya dilakukan pada anak sekolah. Jadi pemeriksaan palpasi ataupun pemeriksaan yodium urin untuk melihat apakah suatu wilayah berpotensi mengalami defisiensi yodium atau tidak, itu biasanya indikator pemeriksaannya dilakukan ke anak sekolah. Tuh, karena anak sekolah memiliki kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya gitu ya, anak sekolah dan ibu hamil. Oke, nah ternyata kalau kita pecah lagi ya dari prevalensi global itu, negara-negara di Asia Tenggara itu merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak dengan adanya kurang asupan yodium. Jadi negara Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara itu merupakan wilayah tertinggi kedua penderita gangguan akibat kekurangan yodium dari seluruh negara yang memiliki data tentang GAKI gitu ya. Jadi yang kedua paling banyak ada di Asia Tenggara. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri pemeriksaan untuk GAKI saat ini sudah jarang ya. Kita pernah melakukan pengukuran TSH pada Riskesdas 2013 dan ditemukan sekitar 2,2% pria dan 2,5% wanita
ini diduga mengalami gangguan hipotiroidisme yang merupakan manifestasi klinis dari kurang yodium. Nah, mengapa prevalensinya kecil dibandingkan dengan negara Asia Tenggara di data atasnya? Karena ini pada populasi dewasa ya. Nah, padahal kalau di data global dan Asia Tenggara yang di atas itu pada anak usia sekolah, di mana memang usia-usia rentan untuk mengalami defisiensi yodium. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari level kekurangan yodium di berbagai negara di dunia. Nanti akan kita lihat bagaimana sih perubahannya dari tahun ke tahun. Ini yang pertama, data pertama ini diambil tahun 2003 ya, di mana di sini negara yang memiliki resiko untuk mengalami defisiensi yodium akan diberi warna ungu. Semakin tua warna ungu berarti semakin parah kondisi defisiensi yodiumnya ya. Itu karena ditunjukkan dengan rata-rata min urin yodium urin dari pemeriksaan anak sekolah kurang dari 20 mikrogram per liter. Oke. Nah, kalau ungu muda itu moderate, ungu yang sangat cerah gitu ya, ini mild. Kalau yang hitam putih ya, hitam putih yang garis diagonal ini optimal. Kemudian untuk yang hitam putih kotak-kotak ini resiko hipertiroid. Kalau yang menghitam itu resiko hipertiroid yang sangat tinggi sampai bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Sedangkan yang warna putih itu menunjukkan tidak ada data. Nah, kalau kita lihat di sini ya, negara-negara Eropa memang lumayan banyak ini ya yang berwarna ungu gitu ya, yang mengalami defisiensi yodium. Begitu pula di Indonesia ya, di sini kita lihat Indonesia di tahun 2003 itu tergolong warna ungu yang paling muda gitu ya, berarti ada mild iodine deficiency atau defisiensi yodium ringan seperti itu ya. Nah, gimana sekarang atau gimana dengan perubahan datanya dari tahun ke tahun? Nah, di tahun 2006 peneliti yang sama kembali melakukan penelitian lagi gitu ya, untuk melihat bagaimana sih perubahan dari tahun 2003 ke tahun 2006, bagaimana perubahan gambaran defisiensi yodium pada negara-negara yang memiliki data seperti itu. Nah, ternyata di tahun 2006 kalau kita lihat di negara kita saja di Indonesia, nah di sini sudah nggak lagi ungu ya, ternyata sudah jadi abu-abu. Ternyata resiko kelebihan yodium itu cenderung meningkat sekarang. Jadi cenderung kelebihan asupan yodium gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, ini jadi abu-abu. Oke. Ya, ini adalah hasil dari Riskesdas tahun 2013 untuk melihat nilai ekskresi yodium urin ya pada beberapa kelompok usia. Jadi di sini ada anak-anak, ada wanita usia subur, ada ibu hamil, ini yang garis hijau ibu hamil, kemudian ada yang kelompok ibu menyusui ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2013 jumlah anak usia sekolah yang memiliki kadar iodium yang kurang itu sudah cenderung sedikit ya dibandingkan yang cukup dan yang kelebihan. Jadi yang kurang itu hanya sekitar 14,9, yang cukup sekitar 30%, sisanya itu kelebihan ya, baik lebih dari cukup maupun sangat kelebihan seperti itu. Jadi konsisten dengan data dari Debenois et al. Ini ya di tahun 2007. Ternyata sampai tahun 2013 pun memang tren kekurangan sudah menurun, tapi berganti gitu ya dengan tren mengalami kelebihan asupan yodium.
Nah, kapan GAKI itu dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat? Jadi ada kriteria tertentu yang harus dicapai um, untuk menyatakan bahwa suatu negara mengalami resiko defisiensi yodium atau tidak. Yang pertama, untuk kalau ditemukan proporsi estimated iodine urin atau yodium urin terestimasi kurang dari 100 mikrogram per liter, itu di bawah 50%. Kalau di atas 50% itu artinya itu public health signifikan ya. Jadi kita inginnya yang kurang dari 100 mikrogram per liter itu hanya di bawah 50%. Ini target capaiannya ya. Target capaian yang harus dipenuhi. Kalau kalau di atas 50% berarti tidak tercapai target kesehatan masyarakat tentang GAKI ini. Kemudian dari yang kekurangan tadi diharapkan yang kurang dari 50 mikrogram per liter itu di bawah 20% ya. Jadi yang moderate sampai severe itu diharapkan kurang dari 20%. Nah, kemudian cakupan garam beriodium itu harusnya lebih dari 90%. Dan indikator manajemen program garam beriodium itu harusnya memenuhi skor 8 seperti itu. Nanti kita bahas indikatornya apa saja. Nah, ini adalah indikator tentang bagaimana penanganan defisiensi yodium di dunia gitu ya. Nah, jadi suatu negara dikatakan memiliki resiko yang rendah untuk mengalami defisiensi yodium ketika suatu negara dapat menerapkan kriteria monitoring untuk pencegahan GAKI ya. Nah, gitu. Jadi ini harus dipenuhi. Nah, kriterianya apa? Tadi ya seperti yang sudah disebutkan di depan. Jadi pertama, proporsi rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium harus lebih dari 90%. Kemudian proporsi populasi dengan yodium urin kurang dari 100 ini harus kurang dari 50%, sedangkan populasi dengan moderate to severe ya, jadi di bawah 50 mikrogram itu harus kurang dari 20%. Nah, selain itu juga harus memenuhi 8 indikator program gitu ya. Ini ada 10 sih sebenarnya indikatornya ya, tapi minimal yang dipenuhi itu adalah 8. Yang pertama, harus ada upaya penanggulangan GAKI di skala nasional ya, dan harus melibatkan tim-tim multidisiplin baik dari gizi, kesehatan, pendidikan, kemudian industri, media, dan lain sebagainya. Dan ini kebijakannya harus ada di level nasional. Jadi harus ada kebijakan di level nasional untuk penanggulangan GAKI. Yang kedua, harus ada komitmen politik untuk mengurangi dan menggunakan garam beriodium gitu ya, untuk mengurangi GAKI. Kemudian juga harus ada perjanjian atau kesepakatan dari industri untuk mengikuti program pemerintah dalam penanggulangan GAKI. Kemudian juga perlu ada regulasi secara hukum tentang penggunaan garam beriodium ya. Usia ini garam beriodium. Kemudian harus ada komitmen dan progres reguler ya. Jadi harus ada komitmen untuk monitoring reguler tentang status defisiensi yodium. Bisa dengan mengukur data pada garam yang diuji dan juga urin yodium pada kelompok sasaran seperti itu. Kemudian perlu ada program pendidikan kesehatan tentang penggunaan garam beriodium dan GAKI gitu ya, dan efek dari defisiensi yodium.
Nah, kemudian perlu data tentang garam beriodium di level pabrik, di level penjual, dan di level rumah tangga. Apakah sampai di level rumah tangga itu kadar iodium dalam garam itu tetap dalam jumlah sesuai yang direkomendasikan. Kemudian harus ada data laboratorium reguler pemeriksaan yodium urin pada anak usia sekolah dengan sampling yang merepresentasikan daerah yang beresiko tinggi. Kemudian perlu ada kooperasi dengan industri garam untuk menjaga kualitas jumlah fortifikasi yodium, ya. Dan harus ada database tentang reguler monitoring tentang prosedur dari penggunaan garam beriodium, yodium urin, dan kalau bisa juga pengukuran TSH gitu ya, gitu pada pelaporan kesehatan tahunan di tingkat negara. Memenuhi 8 saja, termasuk juga 3 kriteria di atasnya, maka sudah dapat dikatakan bahwa resiko defisiensi yodium pada suatu negara itu sangat rendah gitu ya, bahkan tidak ada seperti itu, atau sudah optimal lah istilahnya. Nah, di depan tadi kita banyak membahas tentang penggunaan urin yodium ya untuk sebagai alat ukur untuk mendeteksi adanya gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dan kelebihan dari penggunaan yodium urin sebagai indikator resiko GAKI seperti itu ya. Nah, jadi dari indikatornya yodium urin itu adalah mengukur median urin, konsentrasi yodium di dalam urin dalam satuan mikrogram per liter. Biasanya dapat dilakukan pada kelompok usia anak sekolah, dewasa maupun wanita hamil. Nah, keuntungannya karena menggunakan sampel urin itu adalah sampel yang relatif mudah didapatkan karena kan nggak ada tindakan invasif ya, seperti pengambilan darah. Mungkin kan ada kemungkinan anak usia sekolah takut nggak mau diambil darahnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau urin kan relatif lebih tidak invasif dibandingkan pengambilan darah. Kemudian keuntungan yang lain, biayanya murah dan juga ada quality control gitu ya di tempat program itu berlangsung. Nah, untungannya atau kerugiannya itu adalah kalau kita ingin menggunakan data hasil pengukuran yodium urin di level individu, itu kita tidak bisa membaca apapun ya. Jadi data urin yodium ini hanya bermanfaat apabila data itu dilakukan secara populasi. Tapi kalau individu itu nggak bermanfaat. Mengapa demikian? Karena jumlah konsentrasi yodium di dalam urin itu sangat fluktuatif, tergantung kadar yodium yang kita makan hari ini. Jadi misal hari ini saya mengonsumsi makanan yang tinggi yodium. Nah, berarti di urin saya konsentrasi yodiumnya tinggi nih. Tapi besok misalnya saya pergi ke suatu daerah di mana daerah tersebut mengalami resiko GAKI karena kondisi topografi alamnya. Kemudian di hari itu kadar yodium dalam urin saya rendah. Nah, pas diperiksa yang waktu rendah, apakah itu menandakan saya GAKI? Nah, itu enggak, karena kan urin itu kan sifatnya lebih cepat regulasinya ya, pasti akan dikeluarkan setiap hari, sehingga hasil pemeriksaan urin hari ini tidak bisa menggambarkan kondisi defisiensi dalam jangka waktu yang lama, hanya bisa menggambarkan konsentrasi urin hari itu saja gitu ya, dalam 24 jam ke belakang, tidak lebih dari itu. Nah, sedangkan kalau kita pakai data urin di level populasi, artinya kan ada anak yang pada saat diukur cukup, ada yang saat diukur memang kurang,
kebetulan saja kurang karena hari kemarin asupannya kurang. Tapi yang biasa, yang asupannya sesuai, sudah asupannya memang sesuai gitu ya, itu mungkin lebih banyak, sehingga kalau di rata-rata itu akan lebih menggambarkan kondisi populasi. Tapi kalau di individu itu kita nggak bisa mengambil kesimpulan apakah hasil pemeriksaan urin itu menunjukkan defisiensi yodium dalam jangka waktu yang lebih lama atau defisiensi kronis seperti itu ya. Nah, ini kelemahan berikutnya yaitu yodium hanya menggambarkan asupan dari beberapa hari ke belakang saja, tidak menggambarkan defisiensi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian perlu penerapan prosedur pemeriksaan yang baik karena urin itu sangat mudah terkontaminasi seperti itu ya. Jadi dapat mengganggu hasil bacaan dari nilai laboratorium yang kita dapatkan dari pengukuran laboratorium. Terus kelemahan lainnya yang terakhir adalah perlu sampel yang banyak untuk dapat mengkompensasi adanya beberapa penilaian yang tidak akurat. Misalnya itu adanya hidrasi. Jadi kan urin yodium itu kan mengukur berapa banyak sih yodium yang ada dalam urin. Nah, kalau subjeknya dehidrasi misalnya, otomatis kan kadar airnya akan turun gitu ya. Jadi konsentrasi yodiumnya kelihatan tinggi seperti itu. Jadi untuk mengkompensasi adanya bias seperti itu, kita butuh sampel yang lebih besar supaya lebih menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Nah, untuk media kedua yaitu pemeriksaan fisik seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi dulu itu masih sering dilakukan pemeriksaan palpasi. Saya nggak tahu, mungkin sampai sekarang masih ada ya, pemeriksaan tahunan gondok pada anak usia sekolah di daerah beresiko seperti itu. Biasanya dilakukan oleh puskesmas setiap tahun dengan sampel anak sekolah ya. Jadi kalau di kita di Indonesia yang masih sering adalah yang palpasi manual gitu ya. Belum banyak yang menggunakan ultrasound. Nah, pemeriksaan fisik ini kelebihannya kalau menggunakan palpasi konvensional ya dengan tangan, itu keuntungannya adalah murah dan cepat ya. Jadi sederhana, cepat dilakukan dan tidak memerlukan alat apa-apa, cuma butuh tangan aja gitu ya. Nah, tapi kelemahannya adalah spesifisitas dan sensitivitas pengukuran itu sangat tinggi variasinya antar pengukur. Karena misalnya pengukur A merasa ada benjolan, pengukur B mungkin tidak gitu ya, karena sangat subjektif tadi. Nah, kemudian untuk yang ultrasound ini memang lebih precise ya, dan ada angka referensi yang ditetapkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan luas permukaan tubuh. Kekurangannya adalah mahal, perlu alat spesifik dan perlu operator gitu ya. Dan kedua metode ini hanya menunjukkan respon pada perubahan asupan yodium dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Jadi yang sangat lambat perubahannya, nggak bisa melihat secara cepat gimana perubahan dari kadar yodium. Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi cut off kapan sih suatu wilayah dikatakan mengalami resiko GAKI atau tidak berdasarkan pemeriksaan fisik gitu ya. Jadi kalau ada 0 sampai 5% saja yang mengalami grade 1 dan grade 2 dari pemeriksaan goiter gitu ya, perabaan palpasi gondok, berarti tidak beresiko. Kalau 5 sampai 19,9 berarti resiko ringan. 20 sampai 29,9 termasuk resiko moderat, dan lebih dari 30 termasuk resiko berat.
Oke, selanjutnya itu ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Ini pemeriksaannya bermacam-macam sih. Salah satu kelompok sasarannya sebenarnya adalah newborn atau bayi baru lahir gitu ya. Nah, jadi di sini kelebihannya adalah si TSH ini dapat mengukur fungsi tiroid terutama pada kelompok usia yang sangat rentan ya, pada newborn tadi. Kemudian deteksi secara cepat pada usia newborn ini juga dapat meminimalkan resiko penanganan jika terjadi kelainan kongenital. Jadi bisa jadi alat screening gitu ya, mana bayi baru lahir yang beresiko mengalami kelainan kongenital atau tidak gitu ya. Tuh, kemudian metode pengumpulannya juga relatif simple ya, gitu, relatif sederhana. Kemudian kelemahannya adalah hasilnya tidak akan sensitif ketika kita menggunakan antiseptik berbasis iodium ya, misalnya betadine gitu ya, selama proses melahirkan gitu ya, karena bisa jadi nanti kadarnya tinggi tapi bukan karena TSH-nya memang tinggi gitu ya, tapi karena yang lain seperti itu. Kemudian perlu alat terstandar dan juga harus dilakukan secara cepat gitu, jadi maksimal 48 jam setelah melahirkan. Nah, ini indikatornya ini ya, jadi kalau kurang dari 3% jumlah TSH yang lebih dari 5 ml itu berarti cukup, suatu populasi sudah cukup asupan yodiumnya. Selanjutnya, indikator lain yang dapat digunakan yaitu bisa pakai serum atau whole blood tiroglobulin ya. Biasanya ini dilakukan pemeriksaan pada anak usia sekolah dan dewasa. Pengumpulannya cukup mudah, hanya menggunakan finger stick ya. Jadi kayak menggunakan alat kayak pengukur diabetes atau kolesterol yang cepat itu, yang pakai strip itu bisa. Kemudian dapat mengukur fungsi tiroid selama beberapa bulan terakhir setelah adanya defisiensi yodium dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi dia dapat melihat kondisi defisiensi kronis. Kelemahannya mahal ya, karena menggunakan immunoassay. Kemudian reference standarnya untuk menentukan kapan defisiensi ataupun kapan kelebihan itu masih memerlukan studi lebih lanjut untuk divalidasi. Nah, ini referensinya yaitu antara kadar yodium dikatakan normal apabila berada di antara rentang 4 sampai 40 mikrogram per liter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang etiologi atau penyebab dari defisiensi iodium. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi defisiensi iodium dan apa dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, penyebab defisiensi iodium itu bisa dibedakan menjadi 2 sebab utama sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah penyebabnya dari kurangnya jumlah iodium yang ada di dalam diet kita sehari-hari. Misalnya pada penduduk yang berada di area pegunungan atau di area yang sering banjir atau juga di area pantai gitu ya. Nah, itu lebih sering mengalami defisiensi iodium karena jumlah iodium di dalam tanahnya itu sedikit, sehingga tanaman yang tumbuh di sana, kemudian tanaman yang dikonsumsi oleh hewan ternak di wilayah sana menjadi lebih kecil, dan akhirnya kita akan kekurangan iodium yang dapat kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Nah, penyebab yang kedua adalah mungkin cukup gitu ya jumlah iodium di dalam makanan, tetapi defisiensi iodium dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan goitrogenik yang berlebihan. Jadi makanan goitrogenik itu adalah makanan-makanan yang mengandung zat goitrogen, di mana zat goitrogen ini
akan menyebabkan tubuh kita tidak mampu menyerap yodium gitu ya. Jadi menghambat penyerapan yodium. Nah, ini beberapa contoh goitrogen ya, nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Nah, bagaimana sih efek pangan goitrogen terhadap metabolisme yodium ya? Jadi ada beberapa jenis zat gizi maupun zat kimia yang memiliki sifat goitrogen tadi. Di antaranya ada sulfarat organik ya, biasanya tiosianat, tiosianin, goitrin, disulfit, kemudian flavonoid atau polifenol, kemudian polihidroksifenol, kemudian bisa piridins, bisa poliklorinat, organoklorin atau DDT, ini biasanya banyak di pestisida ya. Kemudian polycyclic aroma hidrokarbon PAH gitu ya, atau yodium inorganik, ini biasanya bahan makanan tambahan ya yang digunakan untuk pengawet ya, biasanya PAH, PCB dan lain sebagainya. Itu memiliki efek goitrogenik atau menghambat penyerapan dari yodium. Ini beberapa zat alami yang menyebabkan yang memiliki efek goitrogenik tadi ya. Bisa berasal dari millet atau kedelai, di mana millet atau kedelai ini mengandung zat flavonoid yang apabila berlebihan itu dapat mengganggu aktivitas dari tiroperoksidase. Kemudian untuk makanan selanjutnya ada singkong, ubi manis ya, dan sorghum, itu mengandung cyanogenik glukosida ya, yang ketika di metabolisme akan berubah menjadi tiosianat, di mana tiosianat ini menghambat uptake dari iodin di kelenjar tiroid. Terus ada babasu, kelapa babasu ya, ini mengandung flavonoid yang menghambat tiroperoksidase. Kemudian ada sayuran-sayuran crucifera seperti misalnya kubis, kembang kol, brokoli, lobak ya, dan kanola, itu mengandung glukosinolat yang dapat menghambat uptake iodium di kelenjar tiroid. Kemudian ada juga rumput laut ya, ini iodiumnya sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali, sehingga dapat menyebabkan gangguan dari sekresi hormon-hormon tiroid. Kondisi malnutrisi juga dapat menyebabkan vitamin A defisiensi yang dapat meningkatkan TSH, stimulasi TSH. Kemudian asupan zat besi yang turun juga dapat menyebabkan penurunan dari hem dependent tiroperoksidase ya pada kelenjar tiroid. Kemudian defisiensi selenium juga akan menyebabkan akumulasi dari peroksida, menyebabkan deiodinase, defisiensi ya, jadi defisiensi yodium, dan mengganggu sintesa dari tiroid hormon. Oke, ini sama ya penjelasannya kira-kira. Ini makanan goitrogen yang lain ada yang lima bean, linseed, sorghum gitu ya, crucifera dan lain sebagainya, ini sudah dijelaskan tadi sih gitu. Oke. Nah, bagaimana sih kerja zat goitrogenik dalam menghambat atau mengganggu metabolisme dari yodium? Jadi ada dua cara ya, makanan goitrogenik ini mengganggu metabolisme yodium. Yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Nah, secara langsung makanan goitrogenik ini dapat menghambat transport dari yodium ke
tiroid ya. Misalnya itu ditemukan pada zat tiosianat dan isotiosianat ya. Kemudian juga ada yang bekerja gitu ya, atau bekerja menghambat itu dengan mengikat iodin ya, mengikat yodium sehingga yodium tidak akan bisa dimanfaatkan oleh kelenjar tiroid gitu ya. Nah, itu ditemukan pada zat-zat seperti phenolic compound, jadi flavonoid dan phenolic seperti itu. Kemudian juga ada di phthalates, di disulfid dan di goitrin ya. Kemudian yang terakhir juga goitrogenik bisa menghambat metabolisme yodium secara langsung dengan mengganggu proses proteolisis, dehalogenasi dan pelepasan hormon, seperti misalnya adanya iodida dan litium. Nah, secara tidak langsung zat goitrogenik ini dapat mengganggu metabolisme dari yodium dengan cara yang pertama adalah meningkatkan laju metabolisme hormon tiroid seperti 2,4 dinitrofenol, PCB dan PBB. Ini ya zat yang menghambat ya. Itu. Nah, kemudian juga bisa mengganggu siklus enterohepatik dari tiroid hormon. Misalnya ini ditemukan pada beberapa kedelai ya, pada pangan kedelai dan beberapa sumber protein yang penting. Nah, jadi dapat menyebabkan gondok ya atau goiter ya ketika asupan yodiumnya kurang gitu. Ini adalah efek dari gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi 4 ya. 4 efek utama dari gangguan akibat kekurangan yodium. Yang pertama pada ginjal, kalau terjadi pada janin ya, maka yang akan terjadi adalah bisa keguguran, kemudian stillbirth atau lahir mati, kemudian adanya gangguan kongenital, peningkatan kematian perinatal, kemudian adanya kretinisme ya, jadi pendek, anaknya pendek gitu, dan juga divmatism gitu ya, jadi tuli seperti itu. Kemudian pada bayi baru lahir, kalau terjadi defisiensi yodium pada bayi baru lahir dapat menyebabkan gondok pada bayi baru lahir, kemudian hipotiroid dan retardasi mental. Kemudian pada anak-anak dan dewasa dapat menyebabkan anak-anak dan remaja dapat menyebabkan gondok, hipo ataupun hipertiroid, gangguan mental, kemudian gangguan pertumbuhan fisik. Dan pada dewasa dapat menyebabkan hipotiroid, gangguan mental, hipertiroidisme, terutama ini banyak pada lansia, dan juga ya sama ya, hipotiroid juga karena kekurangan kelebihan asupan atau gangguan metabolisme dari yodium ini sendiri. Nah, bagaimana upaya menanggulangi dampak buruk dari gangguan akibat kekurangan yodium? Jadi ada beberapa strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu mengandung cukup yodium. Di antaranya itu adalah fortifikasi dan suplementasi yang biasanya dilakukan pada produk-produk yang strategis ya. Jadi untuk fortifikasi ini biasa dilakukan pada produk garam, bisa minyak, bisa roti, bisa air gitu ya, tergantung kebijakan masing-masing negara. Dan juga ada beberapa yang menggunakan suplementasi yodium seperti itu. Nah, kalau di negara kita, strategi yang digunakan untuk menanggulangi gaki itu adalah iodinisasi garam, jadi fortifikasi yodium ke garam.
Jadi garam itu kan pasti digunakan oleh semua kelompok masyarakat, baik yang miskin sampai yang kaya gitu ya. Pasti semua nggak ada yang masak nggak pakai garam. Nah, oleh karena itu fortifikasi yodium di dalam garam ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat, karena garam itu pasti dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, baik dengan ekonomi yang rendah sampai ke yang tinggi dengan status sosial apapun, seperti itu ya. Nah gitu, jadi itu kenapa alasan kok garam yang digunakan sebagai vehicle dari yodium ini tadi. Nah, kebutuhan yodium dari garam ya, untuk orang dewasa itu sekitar 150 mikrogram per orang per hari. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap garam yang beredar di suatu wilayah itu sudah mengandung yodium seperti yang dipersyaratkan, perlu ada pengecekan secara periodik di tingkat pedagang ya, maupun di tingkat rumah tangga, untuk memastikan bahwa garam yang digunakan itu mengandung yodium. Karena kan bisa saja misalnya pabriknya bilang sudah menambahkan yodium gitu ya, tapi ternyata kadarnya kurang karena mungkin penyimpanan di 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 distributor ataupun di toko dan di level rumah tangga itu tidak tepat ya. Jadi yodium itu merupakan salah satu mineral yang sangat peka terhadap cahaya ya. Jadi sebaiknya memang disimpan di kondisi yang gelap gitu ya, yang di wadah yang tidak tembus cahaya. Seperti itu. Ya, ini karena ini secara packaging ya. Jadi yodium itu sangat mudah larut ya, dan sangat mudah hilang kalau kalau kita simpannya itu nggak benar gitu ya. Jadi sekitar 75% dari jumlah yodium yang ditambahkan dalam garam itu bisa hilang selama periode penyimpanan 9 bulan gitu ya, lebih dari 9 bulan. Nah, untuk menghindari ini kita harus lihat juga jenis kemasannya ya. Jadi harus waterproof ya, supaya cairan dalam kemasan itu tidak keluar, karena yodium tadi sangat mudah larut, dan itu dapat digunakan dengan menggunakan jenis kemasan tertentu gitu ya. Ini adalah aplikasi fortifikasi garam gitu ya untuk penanggulangan gaki di Indonesia. Jadi ada berbagai elemen di masyarakat yang terlibat dalam peraturan pemerintah penanggulangan gaki ini, dan itu dituangkan dalam peraturan menteri nomor 63 tahun peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2010, di mana sektor-sektor yang terlibat dalam peraturan pemerintah ini ada sektor industri dan ada masyarakat. Semuanya punya peran masing-masing ya, dan punya kewenangan sendiri-sendiri dalam memastikan distribusi dan penggunaan garam beriodium di masyarakat. Nah, tugas dari sektor industri ini adalah melakukan fortifikasi garam serta mendistribusikan garam kepada konsumen gitu ya yang sudah beriodium, dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi garam beriodium. Sedangkan peran masyarakat sendiri itu adalah melaporkan ketika ada program yang tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Itu baik di level industri, misalnya garamnya tidak beriodium, atau mungkin ada program-program di level mulai dari desa, kelurahan sampai gubernur gitu ya, yang tidak menjalankan program penanggulangan gaki. Nah, secara berjenjang di pemerintahan itu ada beberapa kewenangan untuk melakukan upaya penanggulangan gaki ini. Pada tahap yang pada level yang paling tinggi, yaitu level pemerintahan provinsi, gubernur itu harus mengatur kebijakan aspek produksi dan distribusi dari konsumsi garam beriodium. Kemudian di level kota atau kabupaten,
Wali kota atau bupati bertanggung jawab untuk mendorong ketersediaan garam beriodium serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi garam beriodium. Nah, pada level kecamatan, petugas di kecamatan itu berkewajiban melakukan penyuluhan ke masyarakat serta memantau ketersediaan garam beriodium. Di bawahnya lagi ada desa dan kelurahan yang bertugas melakukan penyuluhan serta pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar. Jadi monitoring garam di tingkat penjual misalnya, dan di level rumah tangga itu adalah wewenangnya desa atau kelurahan untuk melaporkan. Nah, apabila ada kejanggalan maka perlu dilaporkan berjenjang sampai di tingkat gubernur, ya gitu. Jadi sampai bawahnya desa ada peran masyarakat ya untuk memastikan bahwa rencana penanggulangan GAKI itu sudah berjalan sebagaimana peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, selain fortifikasi garam, sebenarnya ada beberapa alternatif program yang sudah digunakan gitu ya di wilayah dunia yang lain gitu ya untuk menanggulangi permasalahan GAKI. Nah, salah satunya itu adalah suplementasi dari yodium. Jadi kalau garam itu kan sifatnya fortifikasi. Kalau misalnya suatu daerah mengalami kesulitan dalam melakukan fortifikasi, itu juga dapat diberikan tambahan yodium dalam bentuk suplementasi. Biasanya ini diberikan pada kelompok-kelompok yang beresiko seperti misalnya ibu hamil dan anak-anak pada area di mana rumah tangganya kurang dari 90% mengonsumsi garam beriodium. Jadi apabila garam beriodium dikonsumsi kurang dari 90% rumah tangga pada suatu daerah gitu ya. Dan apabila ditemukan kadar yodium urin kurang dari 100 mikrogram per liter pada anak usia sekolah. Nah, dosis pemberiannya itu juga harus diatur ya. Jadi untuk wanita usia subur itu akan diberikan dosis 400 mg ya dalam bentuk minyak yodium ya. Itu diberikan setahun sekali, atau apabila diberikan harian maka yodium diberikan dalam bentuk potasium iodida ya gitu, dan tidak boleh melebihi dari 150 mikrogram per hari. Untuk wanita hamil dan menyusui sama ya, per tahun sekitar 400 mg dalam bentuk minyak, atau bisa juga kalau dalam bentuk potasium iodida untuk konsumsi harian itu sekitar 250 mikrogram per hari. Nah, oke, jadi suplementasi ini juga nggak boleh double ya. Jadi kalau misalnya sebelum hamil di tahun yang sama ibu hamil sudah pernah menerima yodium, maka walaupun sudah hamil gitu ya, nggak dikasih lagi suplemennya karena di tahun yang sama sudah pernah menerima. Kemudian untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu dosisnya adalah sekitar 100 mg dalam bentuk yodium minyak yodium ya. Atau kalau dosis harian dalam bentuk potasium iodida itu sekitar 90 mikrogram per hari. Untuk anak 7 sampai 24 tahun dosisnya 200 mg yodium atau setara dengan potasium iodida 90 mikrogram per hari. Oke. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana permasalahan GAKI baik di level global maupun di level nasional, serta apa saja upaya-upaya penanggulangan yang pernah dan telah dilakukan gitu ya untuk menanggulangi gangguan akibat kekurangan yodium. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaan kalian di forum diskusi melalui aula. Terima kasih.